Shalom seluruh ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan. Puji syukur kita panjatkan kepada Tuhan pada malam hari ini atas segala kemurahan-Nya. Dan oleh sebab itu mari kita sama-sama memuji memuliakan Tuhan dari nyanyian kemenangan iman nomor 266, Tuhanlah pelindungmu. Kita nyanyikan ayat 1, di badai topan dunia Tuhanlah pelindungmu. Di badai topan dunia Tuhanmulah pelindungmu. Kendati goncang semesta Tuhanmulah pelindungmu. Ya Yesus gunung batu di dunia keluh kesah. Ya Yesus gunung batu di dunia, pelindung yang tetap teguh. Kita berdoa. Pujian dan syukur kami datang persembahkan kepadamu saat ini Bapa, atas segala kasih dan rahmat-Mu bagi kami, dan memberikan kami waktu sejenak untuk mendekatkan diri kami kepadamu melalui renungan pada malam hari ini. Dan oleh sebab itu Roh Kudus yang menuntun kami saat ini, baik hamba-Mu yang akan menyampaikannya kepada seluruh jemaat-Mu yang mendengarkannya, supaya kami sungguh memahami firman-Mu ini untuk kami jadikan sebagai pedoman dalam menjalani hidup kami di dunia ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami datang berdoa dan mengucap syukur semuanya ini. Amin. Baik, mari seluruh ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita sama-sama membaca dan merenungkan firman Tuhan yang saya pilih dari kitab Daniel pasal 3 ayat 17 sampai ayat 18. Firman Tuhan berbunyi demikian. Jika Allah kami yang kami puja sanggup melepaskan kami, maka Ia akan melepaskan kami dari perapian yang menyala-nyala itu dan dari dalam tangan-Mu ya Raja. Tetapi seandainya tidak, hendaklah Tuanku mengetahui ya Raja, bahwa kami tidak akan memuja dewa Tuanku dan tidak akan menyembah patung emas yang Tuanku dirikan itu. Melalui firman Tuhan saat ini kita akan belajar firman Tuhan di bawah satu tema, yaitu pribadi yang tangguh. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, tentunya kita memahami bahwa dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini tidak akan pernah terlepas dari tantangan, pergumulan, dan perjuangan kehidupan. Nah, tidak dapat kita pungkiri bahwa banyak orang yang salah memahaminya, sehingga menimbulkan pertanyaan-pertanyaan di dalam kehidupannya, lalu berkata, di manakah Tuhan? Kenapa hal ini bisa terjadi? Apa yang menjadi masalahnya sehingga saya harus menghadapi tantangan dan perjuangan hidup seperti ini? Bahkan pun juga dikatakan bahwa ada yang menganggap bahwa semuanya ini adalah kutukan daripada Tuhan. Namun ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita harus menyadari bahwa setiap tantangan dan pergumulan memang kadang Allah izinkan terjadi di dalam kehidupan kita ini untuk dapat membuktikan seberapa kuatnya iman kita percaya kepada Tuhan, atau seberapa kuatnya kita bergantung dan mengandalkan Tuhan di dalam kehidupan kita ini. Sebab ingat bahwa setiap apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita ini, Allah mengizinkan hal itu terjadi karena ada maksud dan ada tujuan Allah di balik dari semuanya itu. Bahkan Allah selalu memberikan solusi dari setiap tantangan dan perjuangan apapun yang harus kita hadapi. Maka itulah sebabnya dibutuhkan karakter yang baik di dalam diri kita, dibutuhkan karakter yang kuat di dalam diri kita, sehingga ketika ada tantangan, ketika ada pergumulan,
ketika kita sedang menghadapi perjuangan hidup, kita mampu menghadapinya dan kita mampu melewatinya oleh karena karakter-karakter yang baik yang dapat kita miliki di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya melalui firman Tuhan saat ini kita akan belajar firman Tuhan tentang apakah kriterianya pribadi yang tangguh di hadapan Tuhan. Yang pertama di sini kita dapat simpulkan adalah pribadi yang tekun di dalam doa. Nah, ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kalau kita memperhatikan tentang kitab Daniel ini, bahwa ada 4 pribadi yang dikisahkan yang menjadi pokok pembicaraan dalam kitab Daniel, yaitu Daniel, Sadrak, Mesak, dan Abednego. Dan ditemukan bahwa keempat pemuda ini adalah pemuda yang selalu tekun dalam doa kepada Tuhan. Bahkan kalau kita memperhatikan di dalam pasal 6 ayat yang ke-11, dikatakan bahwa salah satu kebiasaan Daniel di dalam hidupnya yaitu dia berdoa secara rutin 3 kali dalam setiap hari, sebab di atas ruangannya itu ada ruangan yang menghadap kepada Yerusalem, dan disitulah dia melakukan doa 3 kali dalam setiap harinya. Dan inilah karakter yang baik, dan inilah pribadi yang baik yang perlu kita contohi di dalam kehidupan kita ini. Maka itulah sebabnya, karena pentingnya doa ini yang menjadikan kita menjadi karakter yang kuat di dalam diri kita ini. Maka Rasul Paulus selalu mendorong jemaat dalam surat-suratnya. Dia selalu menasihati jemaat bahwa berdoalah, setialah berdoa, selalulah berdoa di dalam kehidupan, sebab doa itulah yang membentuk kehidupan kita menjadi pribadi yang kuat dalam menghadapi setiap tantangan, sehingga ketika ada tantangan, kita tidak mundur daripada Tuhan. Ketika ada masalah, kita tidak jauh daripada Tuhan. Ketika kita sedang menghadapi perjuangan, kita selalu dan semakin mendekatkan diri kita kepada Tuhan dalam doa, sebab itulah menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh dalam menjalani kehidupan kita ini. Sebab ingat baik-baik bahwa doa itu selalu dipakai oleh Allah sebagai sarana untuk menyatakan rencana dan kehendaknya di dalam diri kita. Nah, bagaimana kita tahu bahwa bagaimanakah rencana Allah, bagaimanakah kehendak Allah di dalam diri kita ini? Yang jelas yang firman Tuhan berkata kepada kita bahwa kita harus berdoa kepada Tuhan, kita harus membangun jam-jam doa kita kepada Tuhan, sebab itulah yang menjadikan kita menjadi pribadi yang tangguh dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini. Dan itulah cara kita mengerti bagaimana rancangan Allah, bagaimana pertolongan Tuhan, atau bagaimana rencana-rencana yang Allah sudah siapkan bagi kita sebagai umat-umatnya. Dan itulah sebabnya, begitupun juga dalam menjalani kehidupan kita di dunia ini, bahwa bagaimana cara kita supaya kita mampu menghadapi tantangan, pergumulan, dan perjuangan hidup. Ingat baik-baik bahwa doa itu adalah menjadi sumber kekuatan dalam menghadapi semuanya itu. Perhatikan keempat pemuda yang dikisahkan di dalam kitab Daniel ini. Apakah yang membuat mereka mampu menghadapi tantangan? Perhatikan, dikatakan bahwa Daniel harus dibuang ke dalam gua singa. Sadrak, Mesak, dan Abednego harus dibuang ke dalam perapian yang dibuat 7 kali lebih besar daripada biasanya. Dan apa yang membuat mereka untuk mampu menghadapinya? Dan apa yang membuat mereka untuk mampu melewati tantangan badai sekalipun di dalam hidupnya? Ialah karena mereka tekun di dalam doa. Maka itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, dalam menjalani kehidupan ke depan, apapun yang menjadi tantangan kehidupan, apapun yang menjadi pergumulan yang dihadapi, bagaimanapun perjuangan-perjuangan hidup yang harus dihadapi ke depan, ingat baik-baik bahwa untuk mampu menghadapinya, untuk mampu melewatinya, untuk mampu tampil sebagai pemenang di balik dari semuanya itu, ialah tekunlah di dalam
doa kepada Tuhan. Dan yang terakhir, apa kriteria menjadi pribadi yang tangguh di dalam kehidupan kita ini? Yang kedua adalah pribadi yang mengubah tantangan menjadi peluang. Ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, seringkali kesempatan emas terbuang di dalam diri kita ini karena kadang kita salah menanggapi setiap tantangan, setiap pergumulan, setiap perjuangan hidup yang sedang kita hadapi. Kalau kita mau melihat bahwa tantangan ini adalah akhir dari segala-galanya, maka jelasnya kita akan selalu membuang peluang-peluang emas di dalam diri kita. Tetapi jika kita selalu berpikir ke depan, jika kita selalu berpikir bahwa di balik dari tantangan dan perjuangan hidup yang sedang saya hadapi, ada berkat Tuhan, ada kehendak Tuhan, ada rencana Tuhan di balik dari semuanya itu, maka itulah juga yang membuat kita tampil sebagai pemenang-pemenang dalam hidup beriman kepada Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan sesuatu hal yang tidak bisa kita sangkal bahwa kadang kita sendirilah yang membuat diri kita gagal untuk mencapai hal-hal yang besar di dalam diri kita ini, karena kita dikalahkan oleh tantangan ketika hal itu diperhadapkan di dalam diri kita. Marilah kita belajar, perhatikan Sadrak, Mesak, dan Abednego yang dikisahkan di dalam pasal 3 ini. Bayangkan dikatakan pada waktu itu mereka diberikan pilihan, apakah harus menyembah patung emas yang Raja Nebukadnezar dirikan pada waktu itu, atau tetap beribadah berbakti kepada Tuhan. Dan dalam pembacaan kita tadi sangat jelas berkata bahwa mereka memiliki komitmen untuk tidak takut terhadap tantangan yang harus dihadapi, tetapi mereka memiliki komitmen bahwa Allah sanggup mengubah tantangan menjadi peluang asalkan mereka sungguh-sungguh hidup beriman kepada Tuhan. Itulah yang menjadi komitmen ketiga pemuda ini, bahwa komitmen mereka adalah komitmen untuk terus hidup memuji Tuhan, terus hidup untuk menyembah Tuhan, sebab mereka yakin dan percaya bahwa Tuhan sanggup mengubah tantangan menjadi peluang besar di dalam kehidupan. Perhatikan dalam pembacaan kita dikatakan bahwa Raja Nebukadnezar sudah menyiapkan perapian yang dibuat 7 kali lebih besar daripada biasanya. Masalah sudah di depan mata, maut sudah di depan mata pada waktu itu. Tetapi ketiga pemuda ini tidak bergeming sedikit pun untuk mundur menghadapi tantangan, sebab mereka yakin dan percaya bahwa bersama dengan Tuhan maka tantangan apapun mampu dilewati, bahkan tampil menjadi pemenang di balik dari semuanya itu. Asalkan kita tekun dalam doa, asalkan kita memiliki komitmen kepada Tuhan, dan kita yakin dan percaya kepada Tuhan bahwa Allah sanggup mengubah tantangan menjadi peluang besar di dalam kehidupan. Maka itulah sebabnya ibu-ibu yang dikasihi oleh Tuhan, jangan gampang cengeng dalam menghadapi pergumulan, menghadapi perjuangan hidup. Karena itulah memang hidup yang harus kita jalani di dunia ini. Tetapi ingatlah baik-baik bahwa ketika kita selalu tekun dalam doa, ketika kita selalu bergantung sepenuhnya kepada Tuhan, ketika kita mengandalkan Tuhan di dalam diri kita, maka Dialah yang akan mengubah tantangan menjadi peluang di dalam kehidupan kita ini, supaya kita senantiasa melihat bagaimana rancangan Tuhan sempurna terjadi di dalam kehidupan kita ini. Maka oleh sebab itu, untuk mampu menjadi pribadi yang tangguh, ada 2 hal yang dituntut oleh firman Tuhan bagi kita saat ini. Yang pertama, tekunlah dalam doa. Dan yang kedua, bahwa berimanlah sungguh-sungguh kepada Tuhan, sebab Dialah yang bisa mengubah tantangan menjadi peluang di dalam kehidupan. Sehingga apapun masalahmu saat ini, apapun pergumulanmu, apapun perjuangan hidupmu saat ini, ketika engkau selalu bergantung kepada Tuhan, maka Tuhan mengubah semuanya itu menjadi berkat di dalam kehidupan. Demikianlah firman Tuhan bagi kita.
Tuhan Yesus memberkati kita. Dan oleh sebab itu, mari kita sama-sama menutupnya di dalam doa renungan kita pada malam hari ini, dan kita berdoa. Kami sungguh bersyukur dan berbangga di hadapan hadirat-Mu saat ini Bapa. Kasih dan anugerah-Mu sungguh sempurna di dalam diri kami ini. Terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang mengingatkan kami supaya kami terus berdiri teguh di dalam Tuhan. Sebab hanyalah di dalam Tuhan maka kami menemukan setiap kemenangan-kemenangan dari setiap pergumulan dan tantangan, bahkan perjuangan hidup apapun yang harus kami hadapi. Kami mohon Roh Kudus terus memeteraikan firman-Mu ini, sehingga dalam menjalani hidup kami ke depan, kami akan terus berdiri teguh di dalam iman kami, berdiri teguh di dalam Tuhan, menjadi pribadi-pribadi yang tangguh dalam menghadapi setiap tantangan dan pergumulan-pergumulan apapun. Saat ini kami terus datang berdoa, mendoakan untuk setiap ibu-ibu dalam berbagai aktivitas, kesibukan mereka setiap harinya. Kami mendoakan dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai seorang ibu rumah tangga. Berikan kesabaran, berikan kerendahan hati, berikan kemampuan untuk tampil sebagai pribadi-pribadi yang tangguh, pribadi-pribadi yang bijak dalam menjalani kehidupan mereka. Begitupun juga yang bekerja, Tuhan selalu yang menolong, memberikan kekuatan, memberikan kemampuan sehingga mampu melaksanakan tanggung jawab pekerjaannya, dan yang terpenting pula untuk mampu membagi waktu, mengurus rumah tangga, dan juga melaksanakan tanggung jawab pekerjaan. Berkati para suami, memberkati dalam kesibukan, dalam berbagai aktivitas, anak-anak dalam berbagai kehidupan, dalam masa pertumbuhannya Tuhan memberkati. Bagi anak-anak kami dalam perjuangan pendidikan, Tuhan selalu yang menolong, memberikan kekuatan dan kemampuan untuk mampu menghadapinya, bahkan diberikan selalu kecerdasan untuk memperoleh prestasi yang sungguh membanggakan. Bahkan yang sedang bekerja, Tuhan Engkau yang menolong, dan begitu pun juga yang sedang mencari lapangan pekerjaan, Tuhan membukakan peluang kepada mereka. Bapa di dalam surga memberkati dalam rumah tangga mereka, supaya kasih-Mu Tuhan, anugerah-Mu dan berkat-berkat-Mu selalu nyata dan dinikmati di dalam kehidupan. Memberkati ya Tuhan untuk seluruh anggota-anggota ibu-ibu, memberkati dalam kehidupan bersama dengan pengurus PKW. Tuhan memberkati untuk mampu melaksanakan tanggung jawabnya dengan baik, supaya anugerah-Mu Tuhan dan berkat-berkat-Mu sungguh nyata dan sempurna dinikmati di dalam kehidupan. Terima kasih Bapa, kami yakin dan percaya bahwa Engkau selalu merancangkan apa yang terbaik, yang mendatangkan damai sukacita, yang mendatangkan kebahagiaan tersendiri, dan hal itu pun juga akan menjadi semangat-semangat baru dalam mengiring dan melayani Tuhan sepanjang kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di dalam surga. Inilah doa kami, inilah pengucapan syukur dan permohonan yang kami datang persembahkan ke hadapan hadirat-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, demikianlah renungan kita pada malam hari ini. Selamat malam, Tuhan Yesus memberkati dan shalom.